Sejarahnya, pada awalnya pembangunan bendungan ini ditangani oleh Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur pada tahun 1963. Mulai dilakukan persiapan pembangunan bendungan ini. Pada tahun 1965, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur menunjuk Waskita Karya untuk membangun bendungan pembantu dan terowongan penggelap guna mengalirkan aliran Sungai Konto selama proses pembangunan bendungan utama. Pada tahun 1967, tanggung jawab pembangunan bendungan ini dialihkan dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur ke proyek Berantas. Pembangunan bendungan pembantu dan terowongan penggelap kemudian dilanjutkan oleh proyek Berantas dan akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 22 Desember 1970 dengan total biaya sebesar 3,997 miliar rupiah. Bendungan utama lalu mulai dibangun dan dapat diselesaikan pada tahun 1972. Antara tahun 1975 hingga 1976 telah terjadi sedimentasi sebesar 5 juta meter kubik atau sekitar 10% dari total kapasitas aktif waduk ini. Penelitian yang dilakukan mulai tahun 1977 hingga 1982 lalu juga menyimpulkan bahwa sedimentasi yang terjadi di waduk ini mencapai 13,7 ton per tahun. Pada tahun 2014, erupsi Gunung Kelut sempat menutup kompleks bendungan Selorejo, sehingga pengoperasian PLTA Selorejo juga turut terhenti. Akibat terjadinya sedimentasi, pada tahun 2014, total kapasitas dari waduk yang terbentuk akibat dibangunnya bendungan ini diperkirakan tinggal 34,8 juta meter kubik, dengan kapasitas aktif sebesar 33,3 juta meter kubik, dan kapasitas non aktif sebesar 1,4 juta meter kubik. Manfaat: airan terbendung oleh bendungan ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 5.700 hektar di Pare dan Jombang. Selain itu, airan terbendung oleh bendungan ini dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik melalui sebuah PLTA berkapasitas 4,5 MW yang bangunannya dirancang oleh Sujudi Wirjo Atmojo dan diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Sutami pada tanggal 4 Juli 1973. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA Selorejo biasanya dikirim melalui jaringan kabel transmisi 70 kV untuk memenuhi kebutuhan listrik di Malang. Airan terbendung oleh bendungan Selorejo juga digunakan untuk membangkit listrik di PLTA Mendalan dan PLTA Siman yang terletak di Kabupaten Malang. Pariwisata lainnya adalah Kasembo Rafting, merupakan objek wisata bagi pecinta olahraga arung jeram terletak di Kasembon 70 km barat dari kota Malang. Waduk Insinyur Sutami, Bendungan Sutami terletak di Kecamatan Sumber Pucung. Bendungan Lahor terletak di sebelah barat Bendungan Insinyur Sutami, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Taman Ria Sengkaling terletak di tepi raya Malang Batu, terdapat kolam renang dan taman bermain. Wendet Water Park terletak di Jalan Raya Mangliawang Pakis, sebuah tempat wisata yang baru saja direnovasi. Objek wisata ini terkenal dengan sumber airnya dan keraknya. Pemandian Umbulan merupakan pemandian bernuansa pegunungan terletak di Kecamatan Dampit, tepatnya di Desa Ubalan 2 km dari pusat kota. Pemandian Dewi Sri terletak di Kecamatan Pujon, menyajikan wisata pemandian air pegunungan. Wisata ini berada di dekat Pasar Pujon sebagai sentra pemasaran buah dan sayur mayur, terminal agrobisnis Mantung. Pemandian Kendedes terletak di Kecamatan Singosari. Wisata air Kerabiakan terletak di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang. Sumber Nyolo terletak di Kecamatan Singosari. Bonpring terletak di Kecamatan Turen. Sumber Maron dan Sumber Taman terletak di Kecamatan Pagelaran. Sumber Jenon terletak di Kecamatan Tajinan. Sumber Sirat terletak di Kecamatan Gondang Legi. Pemandian Gentong Emas terletak di Kecamatan Wajak. Pemandian Sumber Ringin terletak di Kecamatan Tumpang. Lembah Tumpang diarsipkan tahun 2002 bulan 2 tanggal 25 di Wayback Machine terletak di Kecamatan Tumpang. Waterboom 88 terletak di Kecamatan Bulu Lawang. Wisata air terjun Coban Rondo terletak di Kecamatan Pujon. Air terjun Parang Tejadi di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau. Air terjun Coban Pelangi terletak di Kecamatan Poncokusumo. Air terjun Coban Jahe terletak di Kecamatan Jabung. Air terjun Coban Golotak terletak di Kecamatan Wagir. Air terjun Coban Sumber Pitu terletak di Kecamatan Tumpang.
Air terjun Bayu Anjlok terletak di Pantai Lenggosono diarsipkan tahun 2015 bulan 4 tanggal 14 di Wayback Machine. Air terjun Coban Sewu terletak di Kecamatan Ampel Gading, dan air terjun Coban Supit Urang di Lawang. Wisata sejarah Candi Singosari dan Arca Dua Rapala terletak di Kecamatan Singosari. Candi Jago Jayaku terletak di Kecamatan Tumpang, merupakan makam Ranggawuni. Candi Badut terletak di Kecamatan Daul. Candi Badut oleh Purbacaraka dikaitkan dengan sebuah prasasti yang ditemukan di Kelurahan Merjosari, yaitu prasasti Dinoyo. Prasasti berbahasa Sanskerta dan berhuruf Jawa kuno ini berangkat tahun Candra Sangkala Nayana Yayuras yang mengandung arti angka tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Si prasasti yang menceritakan Raja Gajayana dan Kerajaan Kahuripan. Candi Kidal Kecamatan Tumpang merupakan makam Anusapati. Perlu diketahui di mana semua candi di Kabupaten Malang sebagian besar adalah peninggalan sejarah Kerajaan Singosari, kecuali beberapa situs purbakala di sekitar wilayah Dau, Wagir dan Turen merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Candi Songgoriti terletak di Kecamatan Batu. Candi Sumberawan terletak di Kecamatan Singosari. Para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Negara Kertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi Hai Muruk pada tahun 1359 Masehi. Sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling, dari bentuk-bentuk yang tertulis pada biang batur dan dagoba stupanya, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan pada sekitar abad 14-15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Wisata pantai Donomulyo, Modangan, 70 km dari pusat kota Malang. Liep 62 km. Tunggring Saloko 69 km, Kondang Bandung, Kondang Iwa, Bantol, Ngelurung, Ngebros. Gedangan, Bajul Mati 58 km, Wonogoro 55 km, Ngantep, Gua Cina. Bantur, Balekambang 57 km, Kondang Merak 59 km, dan Kipas. Sumber Manjing Wetan, Tamban 68 km, Rawa Indah, Tambak Asli 60 km, Sendang Biru Segoro Anakan 69 km, Tirto Yudo Sipelot, Lenggosono Tanger 70 km, Ampel Gading Licin 64 km. Wisata Argo, Kebun Teh PTPN Wonosari di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang terdapat agrowisata serta cottage, sekolah pemandian, dan transportasi wisata yang dapat disewa jika ingin berlibur. Wisata Petik Jeruk di Desa Selorojo, Kecamatan Dau. PWEC Petung Sewu Wildlife Ecosystem Conservation di Desa Petung Sewu Dau. Wisata durian di sepanjang Jalan Raya Ngantang Kasembon, tepatnya di Desa Pait. Wisata Petik Buah Naga di Gondang Legi. Wisata Petik Stroberi di Desa Pandensari, Pujon. Wisata religi Masjid Tiban di Sanan Rejo Turen, Kabupaten Malang. Feng Shui Asri Abadi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang. GKJW Peniwen di Desa Peniwen. Desa Peniwen termasuk 41 desa Kristen yang ada di Jawa Timur. Kampung Kristen di Jawa Timur inilah yang dikenal dengan sentra gereja Kristen Jawi Wetan GKJW, yaitu gereja beraliran Kristen Protestan yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. GKJW Sitiarjo di Desa Sitiarjo, Pesarehan Gunung Kawi di Gunung Kawi, dan makam Bapak Jago Pati di Desa Tangkil Sari. Kuliner khas masakan Kabupaten Malang mempunyai beberapa masakan khas, diantaranya bakso duruk Panjen, soto daging Pak Amir Tunjung Tirto, bakso Malang, bakso bakar, cuemi Malang, rawon, kaldu kambing kacang hijau, soto kambing tunggul belung, nasi pecel, sop dengkul, sayur asam buah apel, kare kikil, tahu campur, tahu lontong telur, sate budul, sate landak undit, onde-onde lawang. Makanan ringan Kabupaten Malang punya beberapa makanan ringan yang khas, diantaranya tahu petis, bapau telo, arbanak, mendol,
tahu sukun, orem-orem, onde-onde lawang, sempol, cilok. Minuman Kabupaten Malang mempunyai beberapa minuman khas diantaranya angsie, ronde, es gandul. Oleh-oleh Kabupaten Malang mempunyai beberapa khas oleh-oleh diantaranya keripik buah, keripik apel nangka dan lain-lain, dan keripik tempe sanan. Olahraga sepak bola, Arema FC, klub sepak bola yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Perseka Metro FC, klub milik pemerintah Kabupaten Malang ini pada musim 2009 sampai 2010 menjuari Divisi 1 Liga Indonesia, dan pada musim 2011 akan berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia. Kedua klub ini bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.